timnas Indonesia sangat layak menang 3-0 atas Vietnam, dan juga ini dengan adanya Tom Haye dan Ratnar ini sangat berpengaruh dan sangat berpengaruh banget dengan adanya Ratnar dan Tom Haye ini. Salam sepak bola, salam olahraga. Jumpa lagi bersama saya Bang Wi yang akan membahas tentang timnas Indonesia, tentang kemenangan yang fantastik untuk timnas Indonesia yang memang layak untuk kita dapatkan ya. Mari kita membahas tentang permainan timnas Indonesia kembali ya, dengan adanya kita menang 3-0 kali ini ya, dengan gol-gol yang fantastik tentunya, dan ini sangat membuat saya juga gembira sekali ya, karena ini kita berpeluang besar untuk lolos ke fase 3 ya, yaitu di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya teman-teman ya. Selamat untuk timnas Indonesia yang bisa memenangkan pertandingan ini. Selama 20 tahun yang lalu kita belum pernah menang melawan Vietnam, dan kali ini timnas Indonesia membantai Vietnam di kandangnya sendiri ya, dan membuat setelah 1 jam kemudian membuat Philippe Trosser ini langsung dipecat oleh timnas Vietnam, langsung dipecat. Dan ia tidak ada setelah pertandingan usai oleh timnas Indonesia ini, Philippe Trosser beberapa jam kemudian ini dinyatakan langsung dipecat oleh timnas Vietnam ya, dari Vietnam, karena menuai rekor-rekor buruk sepanjang dipegang oleh Philippe Trosser ya, yang itu adalah 3 kali berturut-turut yang tidak bisa memenangkan pertandingan dan tidak bisa ya menggasak timnas Indonesia. Awal mulanya melalui dari Piala Asia kemarin kalah 1-0 ya, dan juga di kualifikasi Piala Dunia kali ini tandang dan juga main di kandang juga kalah, apalagi dihabisi Indonesia 3-0 di kandangnya sendiri dan dipermalukan di kandangnya sendiri. Ini membuat ya untuk fan dari Vietnam ini sangat terpukul ya dengan kekalahan mereka di kandangnya, dan juga di situ di Stadion Maidin ini adalah stadion kebanggaan mereka, dan jarang sekali timnas Indonesia yang menang di Stadion Maidin ini ya, dan sebagai stadion yang keramat buat Vietnam tentunya. Oke ya, dan Indonesia memang layak ya untuk mendapatkan 3-0 ini dan memenangkan 3-0 karena dengan impresif. Dan di sini untuk skema permainan sendiri ini sangat baik ya. Saat kita di babak pertama, kita bahkan timnas Vietnam ini tidak bisa menemukan peluang, dan sejak menit awal Indonesia menerapkan high pressing dan mereka di pressing Indonesia, sehingga ia terpaksa untuk melakukan long pass ya, atau long ball, tidak bisa mengalirkan sirkulasi bola karena di lini tengah sendiri dipasai oleh Tom Haye, dan juga di situ Tom Haye dan juga Marcelino Ferdinand di situ ya. Dan timnas dari Vietnam sendiri tidak bisa berkutik dan hanya bisa di lini tengah dikuasai oleh timnas Indonesia sepenuhnya. Maka dari itu ya, untuk timnas Vietnam harus terpaksa menggunakan serangan dari sayap. Itu pun juga selalu dimentalkan, selalu digagalkan oleh timnas Indonesia ya. Dan kemudian di sini untuk timnas Vietnam memang terpaksa harus melakukan dengan salah satu cara untuk bisa menyerang, yaitu salah caranya yaitu adalah menggunakan seperti bola long pass ataupun juga long ball ya, umpan jarak jauh terus, dan sehingga membuat frustasi timnas Vietnam. Dan di setelah babak pertama ya, Indonesia unggul melalui dari Jae In-jas, melalui tendangan sudut yang cukup ciamik ya, sangat baik dan sangat bagus, berkelas sekali dari Tom Haye. Tendangan sudut langsung mengarah ke tengah gawang, langsung disundul oleh Jae In-jas dan membuat gol menjadi 1-0. Dan setelah beberapa menit kemudian, 10 menit kemudian kalau tidak salah ya teman-teman, itu baru kemudian yaitu adalah dari gol yang diciptakan oleh Ratnaun yang melewati 4 pemain Vietnam sekaligus ya, dan mengambil celah-celah dalam kaki itu langsung menerobos sehingga di celah kaki pemain dari Vietnam lalu terciptanya gol. Ini sangat ciamik, sangat bagus sekali untuk golnya, dan sangat berkelas sekali. Dan
perlu diketahui ya, itu adalah untuk yang di babak yang kedua di perpanjangan waktu, yaitu adalah kemudian giliran Sananta yang mencetak gol ini ya, yang melalui dari sepak pojok ya, yang diarah ke tengah, lalu kemudian di situ ada ditandu oleh Egy Maulana Fikri, kemudian memental kena mistar gawang ya, kena tiang gawang, lalu mementalkan, lalu bola rebound dari tiang gawang ini disambut oleh Ramadan Sananta lalu berbuah menjadi gol. Nah, perlu diketahui di sini adalah untuk pengaruh dari Tom Haye ini sangat-sangat berpengaruh banget, karena di sini awal mula dari 3 gol tercipta oleh Indonesia ini adalah awal mula dari Tom Haye ya, dari Tom Haye melalui dari babak pertama pun itu melalui dari Tom Haye, dari sirkulasi formasi yang dibentuk oleh Tom Haye, aliran bola yang berawal dari Tom Haye ya, dan juga dari babak pertama itu diciptanya gol sepak pojok itu dari sepak pojok Tom Haye, lalu kemudian disundur oleh Jay Insas ya, dan kemudian gol yang kedua pun juga dari Tom Haye melalui dari titik tengah lalu kemudian disirkulasikan ke samping, dan di situ ada juga yaitu Ratmangun yang lalu mendapatkan bola lalu menggojek ya sambil melewati 4 pemain lalu berbuah menjadi gol. Dan ini awal mula yaitu adalah skenario yang dibuat dari Tom Haye. Kemudian gol yang ketiga pun juga sama, lewat tendangan sudut Tom Haye menjadi ada bola rebound juga ditandu oleh Sananta, itu juga awal dari Tom Haye. Dan di sini sangat berpengaruh sekali, Tom Haye ini sangat berperan sentral sekali, dan padahal saya memang agak khawatir juga ya dengan info yang diberitakan, info yang ada, yaitu ada timnas Indonesia banyak sekali pemain kita yang mengalami demam ya, yang tidak bisa bermain. Wah, saya juga was-was, gimana ini kalau Hapner tidak bisa bermain, tapi ternyata ini juga Hapner bisa bermain pada saat dibutuhkan. Ia juga sembuh dari sakitnya ya untuk Justin Hapner sendiri. Ia sangat bagus, dan di sini untuk yang menurut saya adalah match of the match yang timnas Indonesia lawan Vietnam adalah Ratmangun dengan gojekannya yang sangat luar biasa, menciptakan gol yang sangat yami menurut saya ya teman-teman. Dan di sini memang timnas Indonesia layak untuk mendapatkan kemenangan hari ini, dan menurut saya untuk kita 20 tahun yang lalu tidak bisa mengalahkan kita bisa mengalahkan Vietnam, dan sudah 20 tahun kita tidak bisa, itu adalah sebuah data, dan sebuah data ini yang menurut saya juga tidak membuat kita pintar, karena perbedaan untuk formasi permainan tahun 20 tahun yang lalu dengan sekarang ini beda. Dengan sekarang adalah dengan menggunakan sistem dari permainan, yaitu dengan permainan bola modern ya, dan bahkan di bola modern yaitu adalah seorang back atau seorang bertahan kita juga bisa membantu serangan, itu era bola modern ya. Dan kemudian di sini timnas Indonesia memakai dalam saat menyerang, Indonesia memakai formasi 3-4-3, tapi dalam bertahan Sintayong menggunakan formasi 5-4-2. Di sini dengan sangat ketat, buktinya di sini untuk formasi ini sangat-sangat bagus menurut saya untuk bertahan ya, karena dalam buktinya timnas dari Vietnam ya itu berusaha untuk menerobos pertahanan Indonesia ini juga sangat sulit sekali. Bahkan juga Jay Insas itu juga sempat dipancing keluar untuk di daerah pertahanan, itu sempat ada 2 kali itu sempat terpancing, lalu di situ ada celah ya, ada lubang dan ada celah. Tapi untungnya sekali untuk pemain dari Vietnam sendiri ini finishingnya sangat jelek sekali dan tidak on target itu sangat. Dan untuk penyelamatan yang dilakukan oleh Hernando ini sangat-sangat juga baik. Dan yang sangat salut juga untuk pemain-pemain dari abroad kita, pemain-pemain naturalisasi, pemain baru seperti Tom Haye, Ratmangun. Wah, saat Hernando Ari menggagalkan bola yang masuk ke gawangnya, Hernando Ari ini dipeluk oleh Ratmangun juga Tom Haye ya, ini sangat-sangat kompak sekali ya, sangat-sangat. Di sini ini pun baru saja bertemu, ini belum bertemu terus menerus. Kalau kita mungkin
kalau sering bertemu ini akan permainan Indonesia juga akan semakin lebih baik dan semakin lebih bagus. Dan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 memang ya menurut saya di sini memang ada peluang, tapi di sini cukup berat karena juga masih cukup jauh. Menurut saya juga masih, kalau kita menggembar-gemborkan kita lolos ke Piala Dunia 2026 ini masih terlalu dini ya menurut saya ya. Tapi ini ada kesempatan besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan, tapi karena jangan harap kita jangan gembar-gembor terlebih dahulu karena masih ada pertandingan, 2 pertandingan yang harus kita lewati. Dan kalau kita nanti menang melawan Irak ataupun imbang melawan Irak, nantinya kita bisa dipastikan bahwa kita akan lolos ke tahap 3 di kualifikasi Piala Dunia 2023 ini ya. Dan jadi itu kita masih bisa punya kesempatan untuk hal itu. Jadi kita jangan tak usah bergembar-gembar terlebih dahulu mengadakan sewer-sewer yang tidak perlu yang merugikan timnas Indonesia. Dan mari kita sabar terlebih dahulu karena timnas Indonesia untuk saat ini kita sedang berproses dan sedang berprogres. Dan menurut saya untuk Coach Sintayong ini layak untuk diperpanjang. Dan terima kasih teman-teman yang sudah like, subscribe channel ini, sudah menyalakan notifikasinya, karena tanpa Anda channel ini juga tidak bisa berkembang. Karena channel ini bisa berkembang adalah karena Anda juga. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Anda yang sudah like, subscribe channel ini, dan selalu support timnas Indonesia dengan cara klik like, subscribe channel ini. Dan akhir kata dari saya ya seperti biasa ya, salam sepak bola, salam olahraga, dan jaya lagu sepak bola Indonesia.